Mengawali review PC dan laptop di tahun 2021, Pichel kedatangan sebuah mini PC teranyar dari brand Asus. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan review sebuah mini PC dari Asus, yaitu Asus Pro Mini PC PN62 Plus. Ada beberapa aspek yang akan Pichel bahas nanti, jadi teman-teman bisa menilai sendiri apakah mini PC ini tuh layak didapatkan atau mending rakit mini PC sendiri. Model yang Pichel review kali ini tuh memiliki spesifikasi yaitu prosesor Intel Core i3 10110U dengan codename Comet Lake yang berarsitektur 14 nanometer, RAM single channel 4GB DDR4 2666 MHz, kemudian storage hard disk SATA 500GB, Intel UHD grafik dengan 1GB shared memory. Dalam paket penjualan, kita akan dihadapkan pada sebuah kotak panjang yang didominasi oleh warna putih dan abu-abu gelap. Di bagian depan hanya terdapat warna putih dengan model Pro Mini PC PN Series di sisi kiri dan juga ada penampakan produk di sisi kanan. Untuk sisi kiri dan kanan kotak terdapat logo Asus berwarna putih, sedangkan di bagian belakang terdapat detail hingga spesifikasi dari mini PC ini. Dalam kotaknya kita akan menemukan langsung mini PC yang dibalut dengan packaging berwarna putih. Di sampingnya akan ada kotak dari karton yang berisikan VESA mount panel yang support ukuran 75x75 dan 100x100. Ada juga buku manual, baut-baut, dan pilihan kaki karet untuk mini PC ini. Kita juga akan mendapatkan keyboard dan mouse cable dalam paket penjualannya. Ya biasalah, mouse dan keyboardnya ala kadarnya aja. Lebih baik daripada nggak ada sama sekali ya kan? Secara desain, mini PC ini memiliki tampilan yang boxy dan simple banget. Benar-benar kotak mulai dari bagian depan hingga ke bagian belakang. Untuk warnanya juga didominasi dengan warna hitam, tapi ada warna silver di bagian depan pada logo Asus. Di bagian atasnya juga terdapat tekstur brush metal yang menambah kesan elegan pada mini PC ini. Secara dimensi, Asus Pro Mini PC PN62 ini memiliki ukuran 11,5 x 11,5 dengan ketebalan 4,9 cm, dan untuk beratnya sendiri berada di sekitar 700 gram. Beratnya ini sedikit banyak hasil sumbangan dari hard disk SATA yang disematkan pada mini PC ini. Mungkin jika kita mempergunakan SSD atau NVMe, bobot mini PC ini bisa berkurang sekitar 100 hingga 200 gram. Beralih ke I/O portnya terfokus pada bagian depan, belakang, dan sedikit di sisi kanan. Di bagian depan ada tombol power yang letaknya di kanan atas, satu combo audio jack 3,5 mm, satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support power delivery, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, micro SD card reader, sensor infrared, sebuah LED indikator untuk power dan hard disk, serta dua buah lubang mikrofon. Pada sisi kanan hanya terdapat sebuah Kensington lock dan grill ventilasi, sedangkan di sisi kiri tidak ada port apapun, hanya terdapat grill ventilasi saja. Untuk sisi belakangnya terdapat grill ventilasi juga yang memanjang secara horizontal di sisi bagian atas, dan kemudian ada deretan port di sisi bagian bawah yang terdiri dari satu port full HDMI, satu port USB Type-C 3.2 Gen 1 yang support DisplayPort, satu port LAN Gigabit Ethernet, dua port USB Type-A 3.2 Gen 2, satu port charger, dan satu port VGA. Port VGA ini sendiri tuh exchangeable atau bisa diganti dengan port lain seperti Thunderbolt port ataupun DisplayPort. Palingan kita harus cari spare part-nya aja nih yang nanti agak PR. Untuk urusan performa, PC imut-imut ini tuh sudah dibekali dengan dapur pacu yang tergolong up-to-date. Ditenagai oleh prosesor Intel Core i3 generasi ke-10 yaitu 10110U yang memiliki 2 inti fisik dan 2 inti virtual, sehingga memiliki total 4 inti. Prosesor ini memiliki base frekuensi sebesar 2,6 GHz dan turbo boost sebesar 4,1 GHz. Prosesor ini banyak dipergunakan di laptop dan juga beberapa mini PC karena memang menawarkan konsumsi daya yang rendah, yaitu dengan TDP sebesar 15 Watt. Untuk ngetes performanya, kita akan coba uji dengan beberapa aplikasi benchmark. Yang pertama yaitu Cinebench R20 dan Asus Pro Mini PC PN62 ini mendapatkan skor sebesar 766 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, mini PC ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 24 menit 16 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari mini PC ini, skor yang didapat adalah 4466 untuk Essential, 3913 untuk Productivity, dan 2238 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata mini PC ini mendapatkan skor 2433. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review.
Di sisi pengolahan grafis, mini PC ini didukung oleh sebuah integrated GPU yaitu Intel UHD Graphics 620 dengan sharing memori sebesar 1 GB. Tergolong di level cukup-cukup makan lah ini GPU-nya. Tapi tetap akan Pichel tes juga untuk mengetahui kemampuan kinerja grafis pada mini PC ini. Untuk melihat performa dari GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy. Dan hasilnya, mini PC ini nggak berhasil menjalankan tesnya. Kemudian kita turunkan benchmarknya menjadi 3D Mark Firestrike dan skor yang dihasilkan sebesar 797 untuk grafik, 5124 untuk physics, dan 259 untuk combine score. Sehingga total skor yang didapat adalah 737. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa, dan mengingat GPU-nya ini yang lumayan low spec, resolusi gamenya Pichel turunkan ke resolusi ataupun grafik setting yang paling nyaman untuk setiap gamenya. Yang pertama GTA 5 dengan resolusi 800x600 dan setting normal, average frame rate di 15,9 dengan maksimum 47,1 dan minimum 0,2 fps. Untuk FIFA 19 dengan resolusi 1280x720 dan setting low, game ini nggak berhasil dijalankan. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi 1280x720 dan juga setting very low, average frame rate di 51,0 dengan maksimum 76,3 dan minimum 34,8 fps. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, game ini juga tidak berhasil dijalankan. Untuk game CSGO dengan resolusi 1280x720 dan juga setting very low, average frame rate di 15,9 dengan maksimum 31,2 dan minimum 0,8 fps. Untuk game Valorant dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, average frame rate di 52,3 dengan maksimum 102,4 dan minimum 0,1 fps. Untuk game Pro Evolution Soccer 2021 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, average frame rate di 23,4 dengan maksimum 31,4 dan minimum 3,5 fps. Untuk game The Sims 4 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, average frame rate di 44,8 dengan maksimum 68,9 dan minimum 0,3 fps. Game terakhir yaitu Dota 2 dengan resolusi 1080x720 dan juga setting fastest atau very low, average frame rate di 38,6 dengan maksimum 53,3 dan minimum 1,7 fps. Untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya, mini PC ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 34 menit 38 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Kalau urusan temperatur dan juga frekuensi, kita coba monitor dalam dua keadaan, yaitu pertama dalam keadaan idle, dan kedua dalam kondisi stress test. Di keadaan idle, CPU usage berada di rata-rata 3,7% dengan minimal 1,4% dan maksimal di 18,8%. Core clock-nya juga berada di rata-rata 1,9 GHz dengan minimal 798 MHz dan maksimal di 4 GHz. Secara temperatur ini berada di rata-rata 44 derajat Celcius dan minimal ada di 43 derajat dan maksimal di 60 derajat Celcius. Power yang digunakan juga berada di rata-rata 2,3 watt saja. Saat di stress test, CPU usage-nya tuh langsung mentok ke 100% dan kemudian untuk core clock-nya di awal benchmark ini berada di 3,7 GHz dengan temperatur yang menyentuh 80 derajat dan CPU power peak berada di 28 watt. Walaupun begitu, kondisi tersebut hanya bisa bertahan sekitar beberapa detik aja dan langsung turun baik dari sisi frekuensi, temperatur, dan juga CPU power. Core clock-nya dari 3,7 GHz turun ke rentang 1,8 hingga 1,9 GHz dan temperaturnya drop ke rata-rata 65 derajat Celcius. Begitu juga dengan CPU power-nya yang stabil di rentang 14 hingga 15 watt. Secara performa bisa terlihat bagaimana kinerja CPU dan GPU dari mini PC ini. Di bagian CPU jelas kemampuannya berada di entry level untuk keperluan computing ringan harian aja. Untuk pemakaian seperti Office, browsing, hingga coding sih harusnya nggak ada masalah. Tapi kalau untuk urusan desain, video editing, kita harus agak bersabar dan juga set ekspektasinya agar jangan sampai ketinggian. Hal ini sih dikontribusi dari CPU yang masih Core i3 dan juga GPU integrated yang biasa aja dengan RAM yang masih berada di 4 GB single channel. Dalam pengetesan beberapa kali terlihat bottleneck berada di bagian RAM karena memang sudah mau menyentuh maksimalnya yaitu 4 GB. Dan juga dampak single channel ini membuat prosesornya pun nggak bisa memproses data secara maksimal. Dalam urusan gaming juga bisa kelihatan bahwa Intel UHD Graphics 620 hanya bisa menjalankan games ala kadarnya. Bahkan beberapa games nggak bisa jalan sama sekali. Game-game ringan ataupun indie games sih harusnya aman ya, tapi kalau udah masuk ke game AAA, mau nggak mau harus pasrah dengan performa yang diberikan.
Untuk audio, Asus Pro Mini PC P62 ini tidak dilengkapi dengan built-in speaker. Jadi kali ini Pichel nggak bisa menyajikan hasil pengetesan suara seperti biasanya. Output audionya hanya bisa melalui port 3,5 mm audio jack di bagian depan, dan juga bisa melalui transmit HDMI ataupun display portnya. Untuk jaringannya sendiri, Mini PC ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi Intel AX201NGW, yang sudah support Wi-Fi 6 atau 802.11ax, di mana secara teori bisa mentransmit data sebesar 2,4 gigabit per second. Wi-Fi card ini juga sudah memiliki Bluetooth 5.1 yang terintegrasi, tapi jika teman-teman butuh internet yang kencang dan stabil, bisa colok langsung ke LAN port via gigabit Ethernet di bagian belakang ya. Dan juga untuk baterai, Mini PC ini tidak dilengkapi dengan built-in battery. Jadi Mini PC ini tidak bisa dijadikan portable device karena harus terhubung kepada catu daya sebagai sumber tenaganya. Power adapternya sendiri memiliki daya 19 volt dan 3,42 ampere, sehingga total dayanya adalah 65 watt. Untuk kemampuan upgrade, Mini PC ini menyimpan cukup banyak hal yang bisa dioprek untuk menambah performanya. Dan yang menariknya, untuk mengakses internalnya ini tergolong cukup mudah karena kita hanya perlu membuka 4 baut di bagian kaki Mini PC-nya dan tinggal geser ke samping, maka akan langsung terbuka nih bagian dalamnya. Ketika kita lihat bagian dalamnya, ada beberapa hal yang bisa di-upgrade. Dari sisi memori, terdapat 2 slot memori DDR4 tipe SODIMM yang saat ini sudah terisi dengan 1 keping SODIMM DDR4 dengan kapasitas 4 GB, 2666 MHz. Teman-teman bisa menambah kapasitas RAM-nya pada Mini PC ini hingga total 64 GB, dengan setting 2x32 GB untuk mengaktifkan fitur dual channel-nya. Frekuensi maksimalnya yang disupport tuh hanya bisa sampai 2666 MHz karena memang ini adalah batasan dari prosesornya. Di sisi storage, terdapat port SATA yang saat ini digunakan untuk harddisk SATA 2,5 inch dengan kapasitas 500 GB. Harddisk ini tuh bisa teman-teman ganti ya menjadi SSD SATA 2,5 inch untuk mendapatkan kinerja proses data yang lebih baik, atau bisa juga mempergunakan satu slot NVMe M2 SSD ukuran 2280 atau ukuran yang panjang. Nanti NVMe-nya ini sendiri akan berada di atas dari Wi-Fi card. Secara pribadi, Pichel agak menyayangkan posisinya karena harus berdekatan. Ya, ini NVMe dan Wi-Fi card ini tuh sama-sama dia menghasilkan panas yang berlebihan. Jadi, Pichel merasa kalau ditaruh berdekatan, akan ada potensi overheat yang tinggi banget. Sementara untuk prosesornya, kita coba cek potensi untuk upgrade, namun sayang sekali, prosesor Mini PC ini sudah tersolder pada motherboardnya, sehingga peluang untuk upgrade tidak memungkinkan di sektor prosesor. Selebihnya, nggak ada lagi opsi upgrade untuk Mini PC ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Asus Pro Mini PC P62 ini secara konsep adalah sebuah mini PC menarik yang bisa jadi solusi buat kita yang membutuhkan komputer ringkas. Bundling penjualannya pun memungkinkan kita meletakkan mini PC ini tuh di belakang monitor ataupun kita taruh di tempat-tempat lain untuk bisa menghemat tempat. Untuk di belakang monitor, kita juga bisa mempergunakan VESA mount yang sudah dibawa dalam paket penjualannya. Yang menjadi concern Pichel di sini adalah performanya yang cukup nanggung. Kemampuannya untuk urusan kantoran ataupun sekolahan sih nggak masalah. Tapi lebih dari itu, untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi seperti desain, harus berpikir 2 kali. Dengan spek yang kita bahas ini terlihat combo yang cukup menjadi titik lemah. Mulai dari prosesor Intel Core i3, RAM 4 GB, hingga harddisk menjadikan lengkap banget deh bottleneck dari Mini PC ini. Kalau kita harus pilih model ini, maka prioritas upgrade yang menurut pribadi Pichel harus kita lakukan adalah mulai dari storage NVMe ataupun SSD 2,5 inci dulu. Setelah itu, kalau ada dana lagi, baru kita upgrade RAM-nya. Karena memang dampak dari storage ini tuh akan minimal buat kita berasa lebih snappy dalam navigasi ataupun menjalankan aplikasi. Untuk spek yang kita review kali ini tuh sebenarnya dibanderol dengan harga sekitar 6,8 juta rupiah. Dan kalau kita butuh performa yang lebih tinggi lagi, ada juga model yang i5 10210U dengan RAM 4 GB dan juga harddisk 1 TB di rentang harga 8 jutaan. Dan ada juga model i7 10510U dengan RAM 4 GB dan harddisk 1 TB di rentang harga 10 jutaan. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan Asus Pro Mini PC P62 Plus. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga bisa ke website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.